Halo teman-teman semuanya, selamat datang di kelas edukelas.id dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai untuk materi peluang. Nah, di materi peluang sendiri itu kita akan mengenal terlebih dahulu yang namanya disebut dengan sampel dan juga apa sih sampel dan juga bagaimana sih perbedaannya dengan kejadian. Peluang ini adalah kemungkinannya suatu kejadian terhadap semua kemungkinan yang ada. Nah, yang dimaksud dengan sampel ini adalah semua kemungkinan yang ada, teman-teman. Jadi misalkan kita punya dadu nih, kita punya dadu kan punya 6 sisi ya. Masing-masing sisi memiliki satu angka, antara angka 1 sampai angka 6. Nah, kemungkinan untuk dadu ini menghasilkan ada 6 kemungkinan, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Jadi ada 6 kemungkinan ini yang mungkin terjadi. Dan ini yang dinamakan sebagai sampel. Artinya semua kemungkinan yang terjadi. Sementara kalau kejadian ini adalah peristiwa yang ingin kita ketahui, teman-teman. Jadi kita misalkan ingin mencari kemungkinan angka genap yang keluar pada dadu. Berarti kejadiannya adalah kejadian keluarnya angka 2, 4, dan 6. Kejadiannya keluar angka genap pada dadu. Nah, jadi kejadian itu bisa lebih sedikit dibanding sampel atau mencapai si jumlah sampelnya. Nah, itu untuk peluang dan perbedaannya antara sampel dan juga kejadian. Nah, selanjutnya kita akan mengenal cara untuk menyusun tempat, teman-teman. Jadi, misalkan ada N buah tempat. Nah, untuk cara menyusun tempatnya adalah K1 dikali K2 dikali K3 hingga K ke N. K1, K2, K3, dan K ke N ini adalah cara untuk mengisi tempat masing-masing. Nah, maksudnya mengisi tempat itu seperti apa? Misalkan kita punya 5 bilangan nih, teman-teman. Nah, bilangan ini kita ingin susun menjadi bilangan 3 digit atau bilangannya ratusan ya, teman-teman. Jadi ada 3 tempat nih, teman-teman. 1, 2, dan 3. Untuk menyusun setiap tempat ini kan ada berbagai angka yang mungkin kita masukkan. Bilangannya misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk menyusun banyaknya cara yang dapat kita susun menjadi bilangan 3 digit ini dari kelima bilangan, berarti kita punya sekian banyak cara, teman-teman. Cara untuk mencarinya, bagaimana cara menyusun bilangan 3 digit ini adalah kita hitung dulu satu-satu. Karena di sini tidak ada syarat apapun, kita bisa masukkan. Untuk bilangan pertama, kita mulai dari bilangan ratusannya. Bilangan ratusannya, karena di sini belum ada angka yang terpakai, jadi ada total 5 kemungkinan cara yang dapat disusun untuk menyusun angka ratusan. Ada angka ratusan 1, ratusan 2, atau ratusan 3, atau ratusan 4, ataupun ratusan 5. Tadi kan udah kita pakai 1 di ratusan, berarti ada sisa 4 angka yang belum kita pakai. Jadi ada 4 angka atau 4 cara yang bisa kita susun untuk kemungkinan puluhannya. Misalkan kita pakai angka 1 sebagai angka ratusannya. Berarti ada angka 2, angka 3, angka 4, atau angka 5 yang dapat menjadi angka puluhannya. Sementara karena di sini kita sudah pakai total 2 angka di ratusan dan puluhan, jadi kita punya sisa 3 angka lagi yang bisa kita gunakan untuk di angka satuan. Berarti ada 3 angka yang dapat kita susun untuk sebagai angka satuannya. Dan ini berarti untuk masing menyusun cara di angka ratusan sebanyak 5 cara, untuk di angka puluhan 4 cara, dan di satuan 3 cara. Berarti total penyusunannya adalah 5 dikali 4 dikali 3, sehingga hasilnya adalah 60. Ada 60 cara untuk menyusun bilangan 3 digit dari 5 bilangan berbeda ini. Kita akan mengenal juga yang namanya notasi faktorial. Notasi faktorial itu, notasi faktorial, n faktorial itu adalah perkalian antara bilangan n dengan bilangan yang lebih kecil dari n sampai dengan bilangan 1. Jadi kita turunkan satu-satu, n-1, n-2, kita turunkan jadi n-3, sampai seterusnya hingga bilangan mencapai 1. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau 0 faktorial itu adalah 1 dan 1 faktorial itu adalah 1 ya, teman-teman. Notasi faktorial nanti akan dapat kita
sesuaikan agar dapat mempermudah dalam perhitungan. Nah, selanjutnya untuk permutasi. Kalau tadi kita sudah mengenal cara untuk menyusun bilangan dari 5 digit tadi menjadi bilangan 3 digit. Nah, kalau itu berarti artinya urutannya mempengaruhi, karena kalau misalkan kita tukar antara puluhan dengan ratusan, itu tentu menjadi angka yang berbeda. Nah, sama halnya dengan permutasi. Permutasi adalah cara untuk menyusun angka-angka atau data-data tersebut yang memperhatikan urutannya, teman-teman. Jadi ada kata kuncinya memperhatikan urutan. Misalkan juga kita ingin menyusun 5 orang menjadi ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan anggota. Tentunya akan sangat berbeda jika orang pertama menjadi ketua, orang kedua menjadi wakil. Sementara kita ubah urutannya, orang kelima menjadi ketua dan orang anggota pertama menjadi anggota. Tentu akan sangat berbeda hasilnya, teman-teman. Ini yang dimaksud dengan memperhatikan urutannya. Nah, kalau untuk mencari permutasi atau cara untuk menyusun, di mana kita ambil R unsur, sejumlah R unsur dari total N unsur yang tersedia, kita gunakan rumus permutasi sebagai berikut. N faktorial dibagi N minus R faktorial. Sementara kalau ada beberapa unsur yang sama, misalkan kita ingin menyusun angka 1, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ingin menyusun misalkan angkanya menjadi angka 3 digit. Misalkan angkanya adalah 311 dan 311. Di mana satu yang di sini misalkan satu yang pertama di sini dan satu yang kedua itu bisa kita tukar posisinya. Tentu ini akan menjadi angka yang sama. Padahal 311 angkanya hanya satu jumlahnya, teman-teman. Nah, untuk permutasi yang memiliki angka sama, kita gunakan rumus N faktorial dibagi A faktorial, L faktorial, kali M faktorial. K, L, dan M ini adalah unsur-unsur yang sama aja, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini yang satu sama, berarti ada kita bagi 2 faktorial, teman-teman. Pembaginya adalah 2 faktorial. Selanjutnya adalah permutasi siklis. Permutasi siklis adalah cara menyusun apabila dia disusun dalam format yang melingkar, teman-teman. Misalkan kita ingin menyusun susunan kursi-kursi secara melingkar. Dengan orang yang duduk pada kursi secara melingkar, teman-teman. Nah, tentunya kan kita akan gunakan rumus permutasi yang siklis, yaitu N-1 faktorial. Dengan N ini adalah total data yang ingin kita susun, atau total orang yang kita susun, kalau misalkan kita ingin menyusun orang. Sementara kalau permutasi berulang banyak, di mana ada urutan yang kita perbolehkan, teman-teman. Jadi unsur yang berulang itu boleh ditulis. Jadi untuk 311 yang ini dan 311 yang ini boleh kita tuliskan keduanya. Nah, artinya untuk yang di kasus ini bisa kita hitung dengan cara N pangkatkan dengan R. Tuh, teman-teman. Ini untuk permutasi. Selanjutnya adalah kombinasi. Kalau tadi permutasi harus memperhatikan urutan, di kombinasi teman-teman tidak perlu memperhatikan urutannya. Jadi akan bebas, teman-teman. Misalkan kita ingin mengambil 5 bola merah dari 100 bola di dalam keranjang. Kemudian ada total 10 bola merah dalam keranjang. Dengan pengambilan sebanyak 15 kali misalkan, teman-teman. 15 kali pengambilan. Nah, kita tidak masalah berapapun di pengambilan keberapa bola merah itu muncul. Yang penting total adalah 5 bola merah yang harus keluar. Nah, itu yang dimaksud dengan kita tidak memperhatikan urutannya. Jadi mau bola merahnya keluar di pengambilan keberapa pun tidak masalah. Kan totalnya adalah sebanyak 5 bola merah. Untuk kombinasi, rumusnya sedikit lebih ada tambahan dibandingkan permutasi. N faktorial dibagi N min R faktorial dikalikan dengan R faktorial. Dengan R ini adalah unsur yang diambil, sementara N ini unsur yang tersedia. Itu untuk kombinasi. Nah,
Selanjutnya untuk mencari nilai peluangnya, kalau tadi kita sudah bahas untuk mencari banyaknya cara menyusun suatu data. Sekarang kita akan menghitung peluangnya. Peluang dari kejadian adalah banyaknya anggota himpunan dari kejadian tersebut, yaitu dituliskan di sini NA dibagi dengan NS atau semua kejadian yang mungkin dapat terjadi atau yang kita kenal sebagai sampel di awal tadi. Jadi banyaknya kejadian yang ingin kita ketahui berapa dibagi dengan keseluruhan sampel atau kejadian yang mungkin terjadi. Itu rumus untuk mencari peluang kejadian. Misalkan kita ingin mengambil satu bola merah, di mana kita punya 10 bola merah dalam keranjang dan ada 100 bola totalnya dalam keranjang tersebut. Berarti untuk peluang kejadian bola merah tersebut adalah sebesar anggota dalam bola merahnya. Berarti sebesar 10 bola dibagi total kemungkinan bola yang keluar. Ada 100 bola yang mungkin keluar. Berarti peluangnya adalah 1/10. Itu untuk mencari peluang kejadiannya. Nah, sekarang kalau misalkan peluang komplement kejadian. Kalau tadi peluang kejadian itu mencari kemungkinan kejadian tersebut muncul, sekarang kemungkinan kejadian yang bukan kejadian tersebut. Jadi kalau peluang komplement A adalah peluang kejadian yang bukan kejadian A. Nilainya adalah 1 dikurang peluang kejadian A. Karena total peluang itu adalah 1, dan peluang itu range-nya dari 0 sampai 1. Jadi peluang itu range-nya dari 0 sampai 1, dan kita akan dapatkan untuk komplement, yaitu peluang kejadian bukan dari kejadian A, yaitu 1 dikurang peluang dari kejadian A. Itu teman-teman. Nah, sekarang frekuensi harapan. Kalau frekuensi harapan adalah banyaknya kemungkinan munculnya kejadian tersebut jika kita lakukan N kali percobaan. Nah, rumusnya adalah frekuensi harapannya /, banyaknya percobaan yaitu N dikalikan dengan peluang kejadian A. Misalkan tadi pengambilan bola merah 1/10. Kemudian kita lakukan sebanyak 500 kali pengambilan. Dengan bolanya dikembalikan terus-menerus setelah pengambilan ya teman-teman. Berarti untuk frekuensi harapannya dari peluang kejadian A adalah 1/10 dikali pengambilan total 500. Sehingga kemungkinan ada 50 kali bola merah tersebut keluar, teman-teman. Nah, sekarang kalau peluang kejadian yang majemuk. Pertama kita akan membahas untuk kejadian saling lepas atau asing terlebih dahulu. Untuk kejadian majemuk, di mana kejadiannya saling lepas atau asing, ini artinya kejadiannya tidak saling terkait. Kita gabungkan, teman-teman, antara kejadian 1 dan kejadian 2. Kata kunci di sini adalah, misalkan kita diminta untuk menentukan peluang munculnya angka dan teman-teman, atau prima dari pelemparan jadu. Nah, berarti kita data dulu untuk kemungkinan angka genap yang muncul, yaitu ada angka 2, ada angka 4, ada angka 6 untuk peluang kejadian angka genap. Sementara untuk kejadian angka prima yang mungkin muncul adalah 2, 3, atau 5. Nah, di sini untuk mencari peluang kejadian angka genap muncul atau angka prima, kita gunakan rumus ini, teman-teman. Nah, peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang peluang kejadian A iris kejadian B. Ini peluang kejadian A-nya adalah, jadi ada 3 dibagi dengan total kemungkinan yang muncul dalam dadu sampelnya adalah sebanyak 6. Berarti 3/6 kita tambahkan dengan peluang kejadian B-nya, yaitu sebesar 3/6 juga, karena ada 3 di sini. Kemudian ditambah dengan irisannya, yang mana yang sama? Angka 2. Angka 2, berarti ada 1 data yang sama, dikurang 1/6. Sehingga total adalah 5/6.
Berarti total kejadian peluang munculnya angka genap atau prima pada pelemparan dadu adalah sebesar 5/6. Nah, kalau misalkan irisannya tidak ada, teman-teman, atau irisannya sama dengan 0, teman-teman tinggal jumlahkan peluang kejadian A-nya ditambah dengan peluang kejadian B. Dan untuk komplement dari kejadian A dan komplement dari kejadian B adalah 1 dikurang peluang kejadian A gabung kejadian B. Itu untuk kejadian yang saling lepas atau asing. Sekarang kalau dia saling bebas, teman-teman. Nah, kalau saling bebas ini maksudnya ada di kata kunci dan. Jadi soalnya misalkan peluang munculnya angka genap dadu 1 dan angka lebih besar dari 5 di dadu kedua ada pelemparan 2 dadu berbeda. Karena di sini ada kata kunci dan, artinya peluang ini bisa kita kalikan, teman-teman. Nah, peluang angka genap dulu, teman-teman. Angka genap 2, 4, 6. Berarti total ada peluangnya adalah sebesar 3 kemungkinan dibagi sampelnya pada dadu 6. Untuk peluang kejadian B, yaitu angka lebih besar sama dengan 5, yaitu ada 2, angka 5 dan angka 6. Berarti 2 dibagi 6, itu 1/3. Berarti untuk peluang yang saling bebas antara angka genap di dadu 1 dan angka lebih besar dari 5 di dadu 2 adalah peluangnya adalah peluang A dikalikan dengan peluang B-nya. Itu 3/6 dikali 1/3 sehingga menjadi 1/6. Jadi peluang munculnya angka genap di dadu 1 dan angka lebih besar dari sama dengan 5 di dadu 2 pada pelemparan 2 dadu berbeda adalah 1/6. Di mana kedua dadu ini sebenarnya tidak saling mempengaruhi, teman-teman. Jadi tidak ada pengaruh kalau angka genapnya keluar di dadu 1 akan muncul angka lebih besar dari sama dengan 5 di dadu kedua ataupun tidak mempengaruhi, jadi teman-teman ya. Nah, sekarang kalau misalkan kejadiannya terkait, contohnya seperti apa? Misalkan kita punya 10 bola dengan 3 bola merah, 5 bola putih, dan 2 bola hijau. Kemudian kita ingin menentukan peluang terambilnya bola merah di pertama. Yang pertama, bola merah dulu. Berarti total bola merahnya 3 dibagi total sampelnya 10 bola. Sementara kalau kita tidak kembalikan bolanya, jadi bola tidak dikembalikan. Artinya tadinya totalnya 10 bola dalam keranjang tersebut, sekarang menjadi totalnya 9. Berarti kalau misalkan kita mau ambil warna putih pada pengambilan kedua, berarti total bola putihnya dibagi ruang sampelnya sekarang tidak lagi 10, tapi menjadi 9. Sehingga untuk peluangnya, peluang kejadiannya, ini untuk rumus ini, teman-teman kita bisa hitung di mana untuk peluang ini adalah peluang kejadian A setelah kejadian B muncul. Jadi B duluan ya teman-teman, baru A. Untuk peluang kejadian saling terkaitnya. Berarti kita bisa tuliskan rumusnya sebagai peluang kejadian A setelah kejadian B berlangsung dikali peluang kejadian B. Nah, peluang kejadian B-nya yang terjadi dulu, ini kita ambil pada pengambilan pertama. Berarti peluang B-nya adalah 3/10 dikali peluang kejadian A setelah kejadian B, yaitu sebesar 5/9. Di sini terpengaruh kejadian awalnya karena di sini ruang sampelnya berkurang menjadi 9. Kita hitung dikali 5/9 sehingga peluang kejadian A iris kejadian B-nya menjadi 1/6. 1/3 jadi 1/6.
Jadi peluang kejadiannya yang saling terkait tersebut adalah 1/6. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Tersedia angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Akan disusun menjadi bilangan. Bila bilangan terdiri atas 4 angka berbeda dan angka terakhir harus ganjil, maka ada beberapa cara untuk menyusun bilangan tersebut. Berarti di sini ada 4 bilangan, teman-teman. 1, 2, 3. Berarti ada total 4 dan angka terakhir harus ganjil. Kita lihat dulu yang mana angka ganjil. 1, 3, 5, dan 7. Nah, pertama, teman-teman untuk pengisian tempat ini, teman-teman penuhi dulu untuk syaratnya. Syarat bilangan ganjil. Artinya, angkanya harus ganjil pada satuannya untuk mencari jumlah kejadiannya. Berarti kita bisa ada 4 kemungkinan angka di sini, teman-teman. Antara 1, 3, 5, dan 7. Sementara untuk bilangan ratusan, puluhan, dan juga ribuan, itu tidak ada ketentuan lain. Berarti bilangan sisanya bisa kita masukkan. Karena di sini kita sudah pakai 1 bilangan di bilangan satuan, berarti total masih ada 6 bilangan tersisa, berarti ada 6 bilangan yang mungkin untuk bilangan ribuan. Kemudian karena di sini sudah pakai 2 bilangan, berarti ada total 5 bilangan yang mungkin pada bilangan ratusan, dan 4 bilangan yang mungkin pada bilangan puluhannya. Sehingga untuk kejadiannya, cara menyusunnya ada sebanyak 6 dikali 5, dikali 4, dikali 4. Hingga total ini menjadi 480 bilangan. Berarti ada total 480 bilangan yang bisa kita susun. Dan jawabannya adalah C, 480 bilangan. Selanjutnya, untuk soal kedua. Ketika angka 1 sampai dengan angka 5 ditata berjejer membentuk suatu bilangan, peluang terbentuknya bilangan genap sehingga angka 2 tidak berada pada posisi lebih depan daripada angka 1. Jadi angka 2-nya harus di belakang angka 1, teman-teman. Nah, dan harus ada bilangan genap. Berarti untuk akhirnya antara bilangan genap, karena di sini 1, 2, 3, 4, 5 bilangannya, dan yang genap hanya 2 dan juga 4, berarti di sini kita bisa buat beberapa kemungkinan, teman-teman. Misalkan kemungkinan adalah angka 1 di paling depan, kemudian angka 2 di paling belakang, atau angka 1 di paling depan dan angka 4 di paling belakang, kemudian angka 1 di bilangan ribuannya. Di bilangan ribuan, kemudian angka 1 di bilangan ratusan, dan angka 1 di bilangan puluhannya. Nah, untuk angka 1 di bilangan puluhan ribunya, berarti karena di sini cuma ada 1 kemungkinan penyusunan, untuk bilangan satuan dan 1 kemungkinan penyusunan untuk bilangan puluhan ribuannya, berarti kita tinggal susun kemungkinan untuk bilangan ribuan, ratusan, dan puluhannya. Karena di sini ada total 5 angka dan sudah terpakai 2, berarti di sini ada total 3 angka tersisa yang bisa kita pakai, 2 angka tersisa, dan 1 kemungkinan. Berarti ada total 6. Nah, sementara untuk yang kalau misalkan bilangan satuannya adalah 4, berarti sama halnya, berarti ada 1 kemungkinan di sini, 1 kemungkinan di sini, kemudian ada 3 kemungkinan di sini, 2 kemungkinan, dan 1 kemungkinan. Berarti total lagi-lagi ada 6 kejadian yang mungkin. Sementara kalau satunya kita letakkan di ribuan, dan angka 2-nya kita letakkan di satuan, berarti total ada 1 kemungkinan untuk di ujung satuan, 1 kemungkinan di ribuan, dan untuk bilangan puluhan ribunya, berarti ada kemungkinan antara angka 3, angka 4, dan angka 5, berarti ada 3 kemungkinan. Kemudian di sini ada 2 kemungkinan, dan di sini ada 1 kemungkinan, sehingga total menjadi 6 kejadian. Kemudian untuk kalau angka 4 yang di belakang sini, nah, pertama kita harus penuhi dulu syarat untuk angka 2-nya tidak boleh di depan angka 1. Berarti artinya angka 2-nya harus di rentang ini, teman. Berarti angka 2 tidak mungkin di depan. Berarti pilihan yang mungkin untuk di depan adalah angka 3 atau angka 5. Berarti pilihannya aja 2. Dan berarti di sini tersisa 2 kemungkinan lagi, lalu 1 kemungkinan, dan di sini 1 kemungkinan. Sehingga total menjadi 4. Dan untuk kalau satunya kita letakkan di ratusan. Berarti di sini ada kemungkinan 1 untuk di satuan dan 1 untuk di ratusan. Kemudian untuk di puluhan ribunya ada 3 kemungkinan, 3, 4, atau 5. Kemudian di sini ada 2 kemungkinan dan di sini ada 1 kemungkinan.
Sehingga total menjadi 6 kemungkinan. Selanjutnya, kalau misalkan kita ingin bilangan satuannya adalah 4. Bilangan satuannya adalah 4 dan ratusannya adalah 1, berarti total ada 1 kemungkinan di sini. Lalu untuk bilangan 2, itu karena harus selalu di belakang angka 1, berarti kemungkinannya hanya letaknya di sini. Berarti ada 1 kemungkinan dan 1 kemungkinan. Dan untuk puluhan ribunya ada 2 kemungkinan, antara 3 atau 5. Dan untuk ribuannya berarti sisa 1 kemungkinan. Dan total menjadi 2. Nah, untuk bilangan terakhir, di mana kalau satunya terletak di puluhan dan duanya terletak di satuan. Berarti untuk satunya, ini hanya ada 3 kemungkinan di awal, antara 3, 4. Kemudian ada 2 kemungkinan tersisa dan 1 kemungkinan tersisa, dan masing-masing kemungkinan di sini adalah 1 dan 1 kemungkinan. Karena hanya 1 angka untuk masing-masing satuan dan puluhan yang terpenuhi. Sehingga total ada sebanyak 6. Hingga untuk total kejadiannya, di mana bilangan genap dan juga angka 2 tidak lebih dekat dari angka 1, totalnya adalah sejumlah 36 kejadian. Dari 36 kejadian ini, kita hitung dulu untuk total kemungkinan angka yang dapat disusun dari 5 angka ini. Jadi untuk ruang sampelnya kita bisa gunakan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 5 kemungkinan untuk puluhan ribu, 4 kemungkinan untuk ribuan, karena kita sudah pakai 1 di puluhan ribu, kemudian 3 kemungkinan di ratusan, karena kita sudah pakai 2 di bilangan sebelumnya, lalu ada 2 kemungkinan tersisa di bilangan puluhan, dan ada 1 kemungkinan tersisa untuk di bilangan satuan. Artinya, total untuk sampelnya adalah sebesar 120. Berarti untuk peluang kejadian tersebut adalah 36 dibagi 120, yaitu 3/10. Hingga peluangnya adalah 3/10. Nah, selanjutnya untuk soal terakhir, di dalam kotak terdapat 3 bola biru, 6 bola merah, dan 2 bola putih. Jika diambil 7 bola tanpa pengembalian, maka peluang banyak bola merah yang terambil 3 kali banyak bola putih yang terambil adalah, di sini 7 bola. Karena diminta untuk bola merah 3 kali bola putih, kita misalkan, kalau 1 bola putih yang terambil, ada total ada 3 bola merah yang terambil. Berarti kalau 2 bola putih harus ada 6 bola merah yang terambil. Tapi teman-teman perhatikan, kalau misalkan bolanya mencapai 2 bola putih dan bola merah menjadi 6, totalnya menjadi 8 bola. Padahal seharusnya hanya 7 bola yang terambil. Berarti kemungkinan satu-satunya hanya kalau 3 bola merah terambil dan 1 bola putih terambil. Berarti untuk bola merah kita gunakan rumus kombinasi. Karena kita memperhatikan urutan, berarti 6 faktorial dibagi 6 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial, sehingga untuk bola merahnya ada 20 kemungkinan. Teman-teman bisa untuk faktorialnya teman-teman buka seperti ini ya. 6 faktorial kita bisa ubah menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial, agar nanti bisa kita coret dengan 3 faktorial yang bawah. Nah, baru kita sederhanakan sehingga total untuk kemungkinan cara untuk menyusun angka bilangan merahnya, bola merahnya adalah 20. Sementara untuk bola putihnya, karena diambil 1 dari 2, berarti 2C1 menggunakan kombinasi lagi sehingga didapatkan 2 kemungkinan untuk bola putih, dan juga untuk bola birunya karena diambil berarti ada 4 bola yang sudah terambil, 3 bola sisanya harus warna biru. Berarti 3 dari 3 bola biru, sehingga total caranya adalah 1 untuk bola biru. Dan untuk total sampelnya berarti 7 bola dari 11 bola total, yaitu 11 faktorial bagi 11 dikurang 7, yaitu 4 faktorial dikali 7 faktorial untuk mencari kombinasinya, sehingga total ada 330 sampelnya. Dan untuk peluangnya berarti adalah peluang cara untuk bola merahnya 20 dikali cara bola putihnya 2 dikali bola birunya dibagi dengan total sampelnya 330, sehingga total menjadi 40 dibagi 330 atau 4/30. Jadi peluangnya adalah sebesar 4/33. Dan demikian teman-teman untuk penjelasan video mengenai materi peluang. Terima kasih telah menyaksikan video eduklas.id kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.